Racikan berita. Ya, kalau kita bilang konsistensi itu pada aspek sejarah kelahirannya Indonesia ke arah tujuannya dengan proses yang dicapainya. Misalnya, dia ingin mensejahterakan rakyat, ya. Itu di pasal 33. Tapi rakyat disuruh bersaing dengan kapitalisme. Kan demokrasi ekonomi itu kan. Demokrasi ekonomi itu memberi ruang kepada semua pihak untuk bertarung dalam proses ekonomi politik. Nah, kalau BUMN, sistem ekonomi komando kan, BUMN wujudnya sistem kapitalisme kan, konglomerat. Terus sistem kerakyatan, ekonomi kerakyatan. Aktornya adalah koperasi. Ya kalau koperasi BUMN dengan konglomerasi korporasi disuruh bersaing tiga-tiganya, kira-kira siapa yang menang? Tidak mungkin. Kenapa? Karena ada namanya neoliberalisme. Liberalisme itu adalah di mana kapitalisme menguasai negara. Kalau liberalisme lama tidak ada masalah. Liberalisme lama itu negara masih mampu melawan kapitalisme seperti Amerika Serikat. Tapi kalau sudah neoliberalisme itu sangat berbahaya. Tidak bisa lagi, karena seluruh aparatnya ikut dan aparat ini semua didukung oleh regulasi kan. Jadi tidak ada yang tidak bertentangan dengan aturan, kan aturan dirancang untuk itu yang salah satu contoh ya inklusivitasnya tadi. Misalnya itu kan ini kan yang merdeka ini kan bangsa Indonesia, ya kan. Nah, kenapa dihapus kata pribumi Indonesia asli? Kenapa? Pertanyaan saya. Ini masih Indonesia asli, bangsa Indonesia asli itu kan presiden ialah orang Indonesia asli. Itu kan ada di pasal 26. Warga negara ialah orang-orang Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan dari undang-undang. Tapi pilihan pendiri negara kita adalah dia tidak ingin sistem parlementer, tidak ingin juga sistem presidensil. Gimana? Sistem demokrasi Indonesia sendiri, di mana ada sistem rakyat kan? Nah, ada yang mengatakan, ya demokrasi harus pemilihan umum langsung dong. Siapa bilang Amerika Serikat tidak ada pemilihan langsung kok? Amerika Serikat sendiri takut pemilihan langsung. Loh, kita berani-beraninya. Sementara prasyarat demokrasi, kriteria demokrasi, prosedur demokrasi kita tidak mungkin. Ya kan? Jadi tolong diperbaiki deh. Ini masalah kali. Saya kira itu. Mau jawab? Silakan. Ya, jadi kita kembali ke Undang-Undang Dasar 45 sesuai dengan ketentuan 1959 itu. Ya kalau sebagaimana yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa kalau kita mau mencapai tujuan yang sudah disepakati, ya, itu harus tetap berdiri orang dari kesepakatan awal. Kesepakatan awal itu adalah perumusan dari bahasa atau kalimat-kalimat yang ada di dalam seluruh pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 45 itu tadi. Jadi ketika dia dimasukkan bahasa-bahasa bahasa-bahasa katakanlah seperti demokrasi ekonomi, itu ibarat memasukkan benda asing ke dalam sebuah tubuh. Nah, itu pasti menimbulkan reaksi yang tidak sehat. Nah, jadi kita ingin kembalinya itu adalah sesuai dengan ruh ketika kita mau mewujudkan cita-cita kemerdekaan itu yang ada dalam kesepakatan dari semua komponen bangsa yang ada pada saat itu. Jadi kita tinggal melanjutkan apa yang sudah dirintis oleh mereka, dan kita jangan sampai membuat bahasa undang-undang itu jadi kabur dan multitafsir. Ya, jadi kesederhanaan redaksi bahasa di dalam Undang-Undang Dasar 45 itu memiliki makna filosofi yang sangat luar biasa. Jadi kita kembali kepada aslinya. Terima kasih. Baik, Pak Latif silakan mau lanjut. Ya. Baik, terima kasih. Saya hanya ingin mengungkapkan secara singkat bahwa Undang-Undang Dasar 2002 ini tentu merupakan karya
manusia yang tidak terlepas dari kekurangan dan kelemahannya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini terbukti dalam praktek kehidupan ketatanegaraan kita. Tujuan negara kita ini semakin jauh, semakin tidak bisa dilakukan dalam upaya pemberian perlindungan, jaminan hak asasi, peningkatan kesejahteraan rakyat, ya, dan penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis. Semua itu ini akibat daripada Undang-Undang Dasar 2002. Karena itulah baik dalam konteks konstitusionalitas maupun landasan filosofis, sosiologis yang tadi dikemukakan oleh Pak Dr. Sanudin, itu betul-betul sangat fundamental dasar pemikirannya. Ini bukan acak-acakan mau kembali undang-undang dasar yang notabene banyak orang keberatan. Kalau yang demikian itu tadi sudah pasti kehilangan ya komitmen kebangsawanannya sebagai bangsa yang nasional. Saya kira itu. Ya, makasih dan saya Pertanyaan pertama tadi, setelah ini ngapain? Presiden Konstitusi melanjutkan pembahasan perubahan Undang-Undang Dasar. Kami sudah membahas, tadi pertanyaan yang paling dan kami sudah membahas kurang lebih dari 36 pasal yang ada di Undang-Undang Dasar 5. Kami sudah membahas kurang lebih 6 pasal. Tapi yang kami bahas 6 pasal pertama adalah 6 pasal-pasal inti. Misalnya pasal 1, pasal 2, pasal 3, lalu berkaitan dengan pasal 3. Itu kami sudah bahas, bahkan kami sudah mencoba menyempurnakan tanpa kemudian mengubah aslinya. Kami sudah sampai di sini. Yang kedua tidak lanjutnya ngapain? Kami akan melanjutkan pembahasan sampai dengan selesai. Tanpa mengubah yang aslinya, tapi kemudian kami mengadendum. Itu memang agenda dari Presiden Konstitusi. Yang ketiga sekarang, di mana konsistensinya? Tadi yang tanya konsistensinya siapa tadi? Ada di sini. Ada pegang ini kan? Pegang. Silakan Anda ambil yang kedua. Gambar kedua. Gambar kedua saja sudah menunjukkan, Anda bayangkan di situ, gambar kedua saja sudah menunjukkan inkonsistensi. Inkonsistensi pertama pada pasal 1 ayat 2. Kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang. Anda wartawan, ini struktur bahasanya benar apa enggak? Ini pertanyaan sederhana, di struktur bahasanya benar apa enggak? Dari aspek ini aja kelihatan ada masalah. Berikutnya inkonsistensinya. Anda menggunakan pasal yang namanya pasal 2 ayat 1. MPR terdiri atas anggota DPR dan DPD yang dipilih melalui pemilihan umum. Ini konsisten nggak dengan Pancasila? Tidak. Oke, itu pertanyaan. Berikutnya kita lihat di pasal 6A ayat 2. Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Anda tinggal lihat bagan ini, bagan terakhir ini. Terus lihat bagan di sini. Bagan ini membuktikan inkonsistensi yang mendasar dan mendalam. Jadi dalam perspektif itu kita melihat inkonsistensi teori, konsepsi dan paradigma. Sebagaimana temuan Komisi Konstitusi. Temuan lebih lanjutnya adalah bagaimana kami melihat demokrasi ekonomi yang dianut dalam pasal 33 ayat 4 tidak cocok dengan pasal 33 ayat 1, 2, dan 3. Inkonsisten dia. Inkonsisten secara teori sebagai konsepsi dan paradigma. Lebih lanjut kami melihat lebih dalam lagi. Kita lihat lebih dalam lagi sekarang. Jika presiden adalah pemegang kekuasaan tertinggi, Dubes sekarang minta persetujuan DPR. Semua balik ke DPR. Anda mau bilang check and balance. Check and balance apa kalau kemudian seperti itu? Dan pada saat yang sama ketika Anda mau berlakukan pasal 6 ayat 1, maka sesungguhnya telah terjadi pergeseran kekuasaan itu pada presiden sebagai tadi yang disebut oleh Patrick Ayang Delo. Artinya Undang-Undang Dasar 2002 memberlakukan authoritarian legalism. Ulang. Undang-Undang Dasar 2002 pada hakikatnya merujuk pada pasal 6A ayat 2, dia memberlakukan authoritarian legalism. Itu kita lihat. Jadi kalau sudah politik berantakan, demokrasi berantakan, sosiologi berantakan, ketemu berantakan di ekonomi, maka berantakan negeri kejadian. Apalagi saya tambahin terusin sedikit. Apalagi Anda menerapkan kebijakan perekonomian yang statusnya apa yang kita sebut sebagai financialization. Bangga dengan obligasi berbunga tinggi yang berakibat pada Anda semua yang miskin di sini itu membayar orang kaya. Itu financialization. Itu akibat pasal 33 ayat 4.
Itu akibat pemerintah tidak berpihak kepada rakyat. Nah, lebih lanjut, kita ubah. Tadi kita ubah misalnya pada pasal 33 ayat 3. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Kita sudah ubah menjadi bumi, air, dan dirgantara, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Kita tambahkan kata-kata dirgantara. Pertanyaan, kenapa tidak menggunakan antariksa? Nah, di sini muncul perdebatan. Jadi, sebagai jawaban atas pertanyaan Anda, kami melakukan pembahasan atas perubahan undang-undang, atas penambahan, bukan perubahan, atas penambahan Undang-Undang Dasar 45 secara multidisiplin. Kami menggunakan pendekatan politik, kami menggunakan pendekatan hukum, kami melakukan pendekatan yang namanya sosiologi, kami melakukan pendekatan ekonomi, kami melakukan pendekatan ilmu hukum internasional dan hubungan internasional. Sehingga kita melihat dalam spektrum yang lebih luas. Begitu pembahasan satu ayat saja bisa makan berjam-jam. Contoh sederhana, Anda ambil otonomi dalam konsensial. Apalagi kemudian otonominya dikaitkan dengan posisi perkembangan digital. Bagaimana batasan-batasan otonomi dengan perkembangan digital itu? Nah, itu yang mesti kita antisipasi. Dan ini kita rumuskan secara baik, secara mendalam. Bagaimana jawaban atas posisi Undang-Undang 45 sesungguhnya setelah memberi petunjuk dan perkembangan zaman harus kita adopsi dan kita adaptasi. Terima kasih banyak atas kesempatan hari ini. Mudah-mudahan kita mampu menyelamatkan bangsa ini yang sudah ditunggil kerusakan mendalam, yang sudah berada dan ditunggil kerusakan secara struktural. Saya ingin mengatakan pada Anda, perdebatan saya dengan teman-teman di luar sana membuktikan kita terperangkap dalam materialisme radikal. Dan kita harus berhenti dari keterperangkapan materialisme radikal. Nah, itu yang kita kendaki di balik Undang-Undang 45 yang kita jadikan kajian dan uji, lalu kemudian kita ubah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Racikan Berita